urgensi ilmu bagi seorang dai itu ya adalah wala yakunu da'iyatan ila Allahi mustaqiman hakiman illa bi ilmi syar'i. Pentingnya bagi seorang dai tidak akan lurus, tidak akan bijaksana kecuali dengan ilmu syar'i. Ya. Dengan ilmu syar'i insyaallah dia akan bersikap lurus, ya. Dia akan bersikap bijaksana, ya. Kalau enggak, ya itu tadi. Cuman tadi saya katakan itu bukan hanya ilmu syar'i saja modalnya, ya. Bagi seorang dai butuh modal apa tadi saya katakan, ya, bahasanya modal sufi lah, ya. Bahasanya modal sufi, modal kelembutan hati. Dia enggak hanya modal ilmu syar'i saja. Namun ilmu syar'i juga dibutuhkan supaya apa? Dia bisa menyelesaikan masalah. Dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan tepat secara syar'inya, hukumnya tepat, ya kan? Kemudian kondisinya pas, hukumnya tepat, kondisinya pas, ya. Lihat orangnya itu pas, ya. Jadi itu bijaksana orangnya, ya. Jadi bisa hikmah. Sudah mungkin pernah saya terangkan sedikit tentang masalah hikmah, yaitu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak lebih dan tidak kurang. Dia bisa melihat potensi masalah yang ada di mat'unya dengan tepat, dengan penyelesaian ilmu syar'i yang tepat, ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, ya. Hukumnya memang tidak boleh, sudah hukumnya zina tidak boleh, jelas zina sudah haram. Tapi Nabi SAW tentu bisa memberikan masukan yang bijaksana daripada itu, ya kan? Orang kencing di masjid, ya kan? Kencing di masjid, ya, orang Badui, ya kan? Kencing di masjid. Nabi SAW tahu persis karakternya atau sifatnya orang Badui itu, ya. Sifatnya orang Badui itu sudah biasa mereka kalau di kampung mereka, ya, kencing sambil mengangkat bajunya, ya, di sembarang tempat. Dia nggak peduli, ya. Pokoknya kalau dia kebelet kencing, ya, dia angkat bajunya, kemudian dia langsung kencing di situ. Begitulah kebiasaan mereka. Begitu turun ke Mekah, ya, lihat masjid itu masih tanah, ya kan, masjidnya kan masih tanah, belum kayak sekarang ini, ya. Kalau sekarang tentu nggak bisa lah, ya. Sebadu-baduinya orang kalau masuk ke masjid ya tahu lah, ya. Tapi kalau zaman dulu kan hampir sama itu, masjid sama daerahnya terbuat dari tanah kan begitu, ya. Ya, dipikir wah ini sama dengan kampung, kencing di situ. Dan Nabi tahu karakternya orang-orang Badui itu seperti itu memang. Maka kemudian semua para sahabat hampir saja menghardik, ya kan. Tapi Nabi SAW membiarkan, ya kan, jangan ambil air nanti tuang dengan satu ember itu sudah bersih, sudah sah itu untuk sholat, tidak ada masalah itu begitu itu. Jadi ilmunya ada, ya, ilmu fikihnya ada, ya kan. Ilmu apa namanya tadi itu saya katakan mengetahui kebijaksanaannya itu ada. Lihat ini orang Badui memang seringnya dia melakukan hal seperti itu, ya. Maka kemudian dibiarkan, siram secara hukum fikih selesai, aman, ya, sah, bisa dipakai untuk sholat, barulah kemudian dibilangin, ya. Kalau di kampungmu kamu mungkin begini ya kan. Kalau di sini ini masjid, ya. Kalau masjid coba dijaga kebersihannya, kesuciannya dan lain sebagainya, ya. Maka dengan sikap seperti itu dia bilang apa? Ya Allahummarhamni wa Muhammad, ya. Ya Allah, kasihanilah aku dan Muhammad wala ghairi, ya. Dan yang lainnya itu jangan dikasih rahmat, jangan dikasihani itu yang lain. Ya. Pokoknya yang lain tuh jangan dikasihani, jangan dikasih rahmat. Yang kasih rahmat saya sama Muhammad saja. Bayangkan sampai begitunya, ya kan? Karena apa? Kelembutan hati Rasulullah bisa membuat orang kemudian bisa lunak seperti itu. Tapi ilmu syar'inya ada, ya. Ilmu syar'inya ada, ya. Ilmu syar'inya tadi itu, ya. Tuang air selesai, ya. Baik. Nah, itu pentingnya, ya, bagi seorang dai supaya dia bisa menjadi seorang yang memberikan solusi dengan tepat dan lurus, ya. Bisa kemudian mengantarkan dari satu kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena sifat daripada ilmu itu memang dia menjadi cahaya, ya. Seberapa banyak seberapa banyak ilmu yang dibawa oleh dai, itu maknanya segitulah cahaya yang ada pada diri dai tersebut. Ya.
Jadi semakin berilmu seseorang itu memang semakin bercahaya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala mensifati ilmu itu dengan cahaya bagi orang yang memilikinya, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran, ya. Yamshi bihi finnas kama masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, ya. Apakah orang-orang yang mati kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya itu cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan di tengah manusia, ya. Kama masaluhu fid dhulumat, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan, ya. Tidak akan sama. Laisa bi kharijin minha, yang dia tidak akan bisa memberikan jalan keluar. Dia nggak punya cahaya, bagaimana dia bisa menuntun orang kemudian dari kegelapan? Dia nggak punya cahaya, bagaimana dia kemudian bisa mengajak orang keluar dari kesalahannya? Ya, tidak mungkin. Orang-orang yang punya cahaya lah yang kemudian bisa menuntun seseorang dari kegelapan, mengentaskan dia dari kesalahan-kesalahannya kepada yang benar, kan begitu. Dan sejauh mana cahaya itu, sejauh ilmu yang dia dapatkan, sejauh ilmu yang dia bawa dalam dirinya. Insya Allah kalau orang semakin berilmu akan semakin bercahaya, ya. Ya, tidak selalunya wajah itu kemudian mengeluarkan cahaya, tidak demikian, ya. Kalau begitu nanti malah justru banyak orang yang salah paham, ya, salah paham, glowing. Ya, tidak harus demikian. Nah, paling tidak orang melihat dia itu senang, ya. Orang melihat dia itu akan terasa, ya, sejuk lah, bahasanya begitu, ya. Dan secara otomatis orang itu akan berperilaku lain dengan dia. Secara otomatis. Entah dia itu kenal atau tidak, entah dia paham atau tidak. Kalau orang itu betul-betul alim, ya, sesuai ilmunya, ya, ilmunya dia laksanakan, sesuai ilmunya dia terapkan dan sebagainya, dan itu pasti akan menimbulkan dampak cahaya pada dirinya. Orang akan berperilaku lain dengan dia. Meskipun dia nggak kenal. Paham maksudnya kan? Mungkin antum pernah suatu saat mungkin minta tolong ke orang, tapi dengan, ya, penampilan antum yang seperti itu, dengan ilmu yang ada pada diri antum, itu orang akan bersikap lain sama kita, ya. Antum akan bisa merasakan beberapa kemudahan, ya, beberapa kemudahan, kan begitu, ya, diberikan kemudahan, ya. Ngomong begini orang langsung percaya, ya kan? Ini pun dengan taruh mungkin dengan macam-macam lah, ya kan? Bisa jadi demikian. Bisa jadi demikian, ya kan? Itu karena memang pengaruh ilmu yang ada pada diri kita, ya. Asal ilmu yang kita pelajari tadi itu betul-betul kita amalkan, insya Allah akan melahirkan sikap yang demikian, ya. Ya. Jadi komentarnya orang-orang kafir zaman dulu, kalau Nabi melihat Nabi itu langsung bisa menilai, ya. Saya melihat wajah beliau itu bukan wajah seorang pendusta, sebagaimana dikatakan orang itu bahwasanya beliau ini pendusta. Dari wajahnya saja orang sudah mengatakan, kalau dikatakan Muhammad itu pendusta, kemudian orang lihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah langsung bisa mengambil kesimpulan dia bukan seorang pendusta. Dia nggak termakan dengan betapa banyak omongan orang-orang Quraisy yang ada, ya. Tapi dia melihat wajah Nabi Sallam ini, tingkah lakunya begitu bercahaya sehingga langsung kemudian mengatakan bukan seorang pendusta. Itu kan sifat orang nggak kenal sebetulnya sama Nabi, sebelumnya nggak kenal, ya. Hanya dia ngomong, jangan dekati orang yang namanya Muhammad itu, ya. Sebab kalau kamu dekati namanya orang Muhammad, dia itu pendusta. Nanti kamu akan terpengaruh dengan omongannya. Dia penasaran, kan begitu, ya. Dia penasaran, dia lihat, dia cari namanya Muhammad itu mana. Begitu dikasih tahu dia itu namanya Muhammad, dia langsung komentarnya apa? Oh, dia bukan seorang pendusta. Saya lihat wajahnya bukan wajah pendusta. Istimewa, kan begitu, ya. Karena apa? Karena ilmu yang ada pada seseorang, begitu, ya. Nah, maka ini modal penting bagi seorang dai, ya, memperbanyak ilmu, diperbanyak, ya. Plus nanti juga akan bisa melahirkan kelembutan hati, sikap yang bijaksana dan sebagainya, lurus dan sebagainya, ya.